Bang Joko Anwar udah dikenal sebagai sutradara handal yang film horornya itu gak kaleng-kaleng. Sebut aja Pengabdi Setan dan Perempuan Tanah Jahanam. Belum lagi nih, thrillernya seperti Pintu Terlarang dan Modus Anomali. Tapi kok kenapa ya menurut Minsource di film Siksa Kubur yang ini, yang terbaru ini, yang tentu aja sutradaranya Bang Jokan, kayaknya masih kerasa B aja gitu. Cara premis sih emang bagus, ya nggak? Apakah mungkin kurang dieksekusinya ya? Hai Sourcer, selamat datang di channel Click Source, dan sekarang kita berada di segmen L&D Let's Movie Discussion. Oke, jadi di segmen kali ini Minsource pengen nge-review jujur film Siksa Kubur yang tentu saja baru aja tayang lebaran ini di tanggal 11 April kemarin. Sebelum itu Minsource mau ingatkan dulu kalau review ini pastinya mengandung spoiler. Jadi buat Sourcers yang gak mau kena spoiler setitik pun, mendingan nonton aja di filmnya dulu di bioskop, baru ke video ini untuk menyaksikan reviewnya dan kita sama-sama diskusi. Oke, kita langsung aja ya. Film Siksa Kubur berkisah tentang Sita yang diperankan oleh Faradina Mufti yang dia nggak lagi mempercayai agama. Usai kedua orang tuanya menjadi korban bom bunuh diri, Sita dan keluarganya itu memiliki sebuah ide bisnis, yaitu toko roti jadul. Toko roti milik keluarganya itu sepi ya lantaran gara-gara isu roti buatannya yang pakai minyak babi. Tapi selain itu, toko rotinya ini juga semakin sepi karena adanya toko franchise di sebelahnya yang berasal dari Amerika, yaitu toko donat. Jadi kayak saingan gitu. Nah, sampai di suatu hari nih, ada orang aneh yang tiba-tiba masuk ke dalam toko rotinya. Orang aneh itu bilang sama si kakaknya Sita, yaitu yang bernama si Adil nih. Jadi si orang itu ngomong sama si Adil, dan tiba-tiba dia ngasih kaset radio serta ngelarang si Adil untuk nggak keluar dari toko rotinya. Si Adil tentu aja kan kayak bingung ya. Nah, ternyata nggak berselang lama, tiba-tiba ada seorang maling nih muncul dengan modus pura-pura beli roti. Nah, Sita yang melihat aksi maling itu langsung ngelaporin kepada kedua orang tuanya karena maling tersebut mengambil uang 150.000 dari mesin kasir. Singkat cerita, maling itu berhasil kabur dari toko, tapi dicegat oleh kedua orang tua Sita tepat banget nih di depan toko donat Amerika. Nah, lalu secara tiba-tiba, duar! Ini unexpected banget sih, bom meledak dari arah toko donat Amerika itu. Kedua orang tua Sita pun mati secara mengenaskan. Ya, artinya badannya nggak ada karena udah dibom. Dan ternyata pelaku dari bom bunuh diri itu adalah orang aneh yang sempat berbicara sama si Adil. Wah, dari sini tuh jump scare-nya berasa banget karena kita dibikin kaget. Dari sini, awal mula Sita tidak lagi mempercayai agama, terutama siksa kubur seseorang yang jahat di masa hidupnya. Soalnya setelah Sita sama si Adil ini yatim piatu, mereka langsung dimasukin ke pesantren. Nah, di pesantren itu mereka diajarin tentang dosa siksa kubur. Tapi si Sita yang nggak percaya sama adanya siksa kubur itu karena orang tuanya sendiri mati karena bom nggak dikubur, alias ya mayatnya nggak ada. Ditambah lagi, teroris yang mati bom bunuh diri itu alasannya ya karena dia takut atau nggak percaya sama siksa kubur. Jadi dia tuh menghindari mati yang menyebabkan mayatnya harus dikubur. Nah, ketika beranjak dewasa, si Sita ini malah makin menjadi-jadi nih. Dia nggak percaya sama agamanya. Bahkan dia berusaha membuktikan kalau siksa kubur itu tuh nggak nyata dan hanya cara agama untuk menakut-nakuti penganutnya aja. Si Sita ini selama seumur hidupnya dia menghabiskan waktunya dari remaja sampai dewasa cuma buat mencari orang yang paling berdosa. Sita itu juga mengatakan kalau agama benar dan manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukannya di dunia, orang yang dia cari itu pasti bakalan dapat siksa kubur. Dan Sita tuh pengen menyaksikan sendiri apa sih isi dari siksa kubur itu. Akhirnya si Sita bertemu dengan seorang bapak-bapak yang paling berdosa, yaitu Pak Wahyu yang diperankan oleh Slamet Raharjo. Saat Pak Wahyu ini meninggal, Sita itu ikut dikubur bersama jenazah Pak Wahyu sambil dia membawa handycam. Karena si Sita ini pengen ngebuktiin atau pengen menyaksikan adanya siksa kubur yang dia lihat sendiri. Tentu aja dia dibantu sama si Adil, kakaknya yang udah gede diperankan oleh Reza Radian ya, yang dia menunggu di luar kuburan. Singkatnya nih, karena si Sita nggak menemukan apa-apa karena mayat si Pak Wahyu itu kayak kelihatannya tetap damai beristirahat, dan untuk kedua kalinya dia masuk lagi nih ke liang kuburnya si Pak Wahyu, dan di situ dia benar-benar menyaksikan siksa kubur yang diterima oleh Pak Wahyu. Di situ Sita akhirnya bertaubat dan akhirnya percaya akan adanya siksa kubur, dan tentunya hal ini membuat ia kembali pada ajaran agamanya. Tapi memang begitu ya plotnya. Nah, Joko Anwar sendiri nih memulai film dengan laju suasana yang tenang, bahkan sedikit menyenangkan, sebelum akhirnya tiba-tiba meledakkan penonton dengan beragam kejutan. Dan tentunya kejutan ini akan jadi awal cerita bagi Sita dan Adil yang melihat kedua orang tuanya terkena ledakan bom. Menurut Minsource nih, teror yang dirasain dari awal film ini kerasa banget bikin kaget. Dan alurnya dibuat wow banget, wah bener-bener gak kebayang. Dari awal, Bang Joko Anwar udah memperlihatkan karakter dari para tokoh utamanya, yang dimana si Sita dia memiliki sifat yang apatis dan ambisius, serta Adil yang dia
sifatnya serba takut. Karakter ini pun konsisten hingga mereka berdua beranjak dewasa. Selain itu, akting para pemainnya pastinya nggak usah diragukan lagi ya. Ya sebut aja nama Reza Rahardian, Slamet Raharjo, Christine Hakim, sampai si pemeran utamanya alias si Faradina Mufti ini aktingnya kan luar biasa sangat baik dan sangat-sangat mengena. Mungkin ya kekurangan dari main source pribadi nih, backsound dari film ini ya ada aja sih sebetulnya tuh backsound yang oke, menambah sensasi ketegangan film. Tapi ada juga ya yang mungkin malah ada adegan akhir-akhir yang malah mirip video game yang terkesan mengganggu fokus film. Tapi mungkin tiap orang beda-beda sih ya. Ada yang menganggap bahwa kamera first person view yang seperti ala-ala game ini justru dirasa sebagai sesuatu yang bagus, yang idenya di luar ekspektasi. Tapi ada juga yang ngerasa kamera first person view yang ala-ala game ini jadi kayak keganggu gitu loh. Karena kan kesenangan menikmati game horor sama nonton film horor itu kan pasti beda. Mungkin ada beberapa orang yang ngerasa ide ini tuh kayak nggak nyambung dimasukin ke dalam film. Kengerian dalam film ini juga nggak lepas dari keberhasilan Bang Joko Anwar membangun ketegangan di setiap adegannya. Sepanjang film, main source rasa para penonton ini bakal tetap dihadirkan dengan adegan-adegannya intens, khas film horor serta jump scare yang bikin kaget. Jadi film yang berdurasi 2 jam ini rasanya tuh nggak boring. Di film ini juga main source tuh nggak nyangka banget ya kalau jump scare-nya tuh banyak banget yang unexpected. Jujur nih, kalau misalnya untuk penampakan jump scare yang hantu-hantu gitu kan kayak udah biasa aja, dan menurut main source itu nggak serem sama sekali, kayak ih be aja. Tapi yang bikin kaget itu tuh ketika yang suasananya nih lagi tenang, tapi tiba-tiba kayak duar gitu, kayak adegan bom yang tiba-tiba atau adegan suster yang tiba-tiba ditusuk, dibunuh, dan itu sangat di luar prediksi. Lalu dari teknik pengambilan gambar dan juga color grading ya nggak usah diragukan lagi ya, pokoknya khas Joko Anwar banget lah. Walaupun memang ada beberapa scene yang color gradingnya mungkin menurut Minsos agak gelap atau yang mungkin kurang pas. Nah, kalau kalian nonton ini, Minsos rasa kalian pasti tahu lah kalau film ini pasti emang bener-bener Joko Anwar banget. Ya meskipun kadang-kadang ada beberapa adegan juga ya kita tuh jadi nggak fokus gitu untuk ngelihatnya. Film ini juga menghadirkan beberapa adegan gore yang berhasil bikin penonton aduh ngilu banget. Terlebih karena efek visualnya yang keren, dan berkat efek visual yang berkualitas ini juga kebrutalan atau adegan gore-nya itu beneran bikin ngeri. Film Siksa Kubur ini juga sangat kaya akan pesan moral dan nilai kehidupan. Pokoknya tanpa kalian cari tahu lebih dalam, kita para penonton pasti langsung bisa deh nangkep moral value yang ada dalam film ini. Film ini sih sebetulnya emang ngambil latar background agama Islam ya, tapi menurut Minsos, buat yang agamanya non-Islam atau yang ateis sekalipun, kayaknya bakal cocok banget nonton film ini. Karena pesan dan cara pandang setiap karakter yang ada di sini itu dapet banget. Kita bisa ngerasain dari sisi Pak Wahyu yang jahat, kenapa dia nggak percaya sama adanya siksa kubur, atau dari sisi Sita juga yang terus berusaha mencari kebenaran tentang siksa kubur, karena dia itu sangat-sangat kritis juga dalam memahami agama yang dia anut. Jarang banget loh ada orang yang istilahnya nih yang gak beriman kayak si Sita, tapi dia sampai se-ekstrim itu pengen mencari kebenaran tentang adanya siksa kubur. Moral dari keseluruhan film ini semuanya adalah tentang keikhlasan untuk merelakan orang lain pergi. Sebenarnya si Sita ini tuh gara-gara dia gak ikhlas ditinggal pergi sama orang tuanya dengan cara yang unexpected seperti itu. Bayangin, ini tiba-tiba banget loh. Siapa yang gak punya trauma? Oke, terakhir Minsos nih pengen coba ya berteori tentang penjelasan ending siksa kubur yang mungkin bikin kita nih bingung atau jadi bertanya-tanya urutan plotnya itu seperti apa. Ketika Sita ke liang kubur Pak Wahyu untuk kedua kalinya, tapi ternyata dia malah balik ke masa di mana dia ke liang kubur untuk yang pertama kalinya. Oke, jadi di sini Minsos itu punya dua teori ya. Yang pertama, Sita ini kemungkinan hanya ke liang kubur cuma satu kali aja, tapi peristiwa dari pas dia ngerekam pakai handycam keluar dari liang kubur, terus ngeliat peristiwa-peristiwa orang lain yang mati sampai adegan dia ke liang kubur untuk yang kedua kalinya, bisa jadi semua itu adalah ilusi dan gak nyata. Sebelum pada akhirnya dia menyaksikan sendiri adegan siksa kubur Pak Wahyu yang sebenarnya. Dan saat si Adil ngebongkar kubur, matanya kan itu kayak abis dicolok gitu ya. Itu bisa jadi gara-gara dipatok sama ular yang sebelum masuk ke liang kuburnya Pak Wahyu. Nah, kalau teori yang kedua, saat si Sita ini menggali kuburnya Pak Wahyu sendirian yang kedua kalinya, bisa jadi sebenarnya jasad Pak Wahyu itu ada, tapi si Sitanya itu pingsan di dalam liang kubur karena udah kekubur dalam tanah. Terus dia tuh masuk ke dimensi lain atau ke alam lain di mana dia merasa seakan-akan dia lagi di terowongan, tapi sebetulnya dia berada di alam lain sampai dia kebangun dan berada di sebelahnya Pak Wahyu untuk melihat siksa kubur yang sebenarnya, lalu ia tobat. Nah, kalau misalnya kita ambil teori yang kedua nih, sebetulnya banyak banget kejanggalan. Mulai dari bajunya si Sita yang dia kenakan, model ikatan rambutnya yang berbeda, kamera yang ia bawa, dan juga luka matanya si Adil. Yang menurut Minsers nih bisa jadi baju jaketnya dia itu mungkin bisa kelepas, atau kameranya sebetulnya dia nggak bawa, tapi dia ngerasa dia bawa kamera. Lalu luka matanya si Adil bisa
bisa jadi itu akibat dia kekurung di loker saat dia memandikan jenazah. Tapi menurut kalian gimana nih? Coba komen aja di bawah ya. Kita diskusi bareng. Minsers tuh pengen banget denger pendapat kalian. Oke, untuk keseluruhan filmnya, Minsers mau kasih rating film ini 8,5 banding 10. Kenapa 8,5? Kok kayaknya nanggung banget ya? Pertama, karena Minsers itu sangat merekomendasikan film ini buat ditonton, gak cuma buat muslim aja. Nah, yang kedua, plot dan pesan moral yang didapat ini sangat-sangat deep, sangat-sangat dalam semuanya. Ketiga, Minsers tuh nggak bisa ngasih rating naikin jadi 9 karena memang masih ada beberapa kekurangan dari sisi jumpscare hantu dan beberapa visual effect yang memang dirasa masih kurang gitu. Jadi tingginya skor ini itu sebetulnya dipengaruhi sama faktor pesan moral yang bisa kita ambil dari film ini yang cukup menyentuh, karena ini tuh ada banyak aspek lah yang bisa kita petik. Kita nggak cuma mikir dalam beragama, nggak cuma sekedar beragama karena ngerasa diancam sama azab sama neraka doang. Kayaknya ini ada filosofis yang sangat dalam. Nah, itulah review jujur dari Minsers tentang film Siksa Kubur. Kalau misalnya Songsni punya pendapat yang berbeda, boleh banget tulis saja di kolom komen ya. Terutama buat kalian yang punya teori-teori lain tentang ending dari film ini. Oke, jangan lupa subscribe channel Klik Source untuk menikmati konten-konten kami yang lainnya. Follow juga sosial media kami supaya nggak ketinggalan update berita-berita terkini dan juga mendapatkan konten fresh setiap harinya. See you!